Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain dari kata puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam yang keempat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada siang hari dan dilanjutkan dengan qiyamul lail atau ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu amal kebaikan untuk kita terima nanti di yaumil akhir. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada Rasulullah yang namanya dikenal di langit dan di bumi, menjadi tumpuan harapan kita untuk kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saudara-saudaraku jemaah Isya serta Tarawih yang berbahagia, malam ini malam yang keempat kita sudah melaksanakan puasa 3 hari. Betul Pak? Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang berbahagia, kita termasuk orang yang beruntung tahun ini. Kenapa beruntung? Karena kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Coba lihat, ada tak saudara kita, teman kita yang tahun ini tidak lagi bersama kita? Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ada hari ini, berarti Allah masih sayang kepada kita, berarti Allah masih cinta kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap kita jadikan Ramadan tahun ini untuk melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Sebab belum tentu Ramadan tahun depan bisa bertemu dengannya. Puaskan hati tahun ini. Anggaplah tahun ini Ramadan saya yang terakhir, supaya timbul semangat untuk melaksanakan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Saudara-saudaraku jemaah Isya serta Tarawih yang berbahagia, adapun judul tausiah kita malam ini seperti yang ditetapkan oleh BNB Kota Batam, judulnya adalah Jadilah Pemimpin yang Amanah. Saudara-saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
ulil amri minkum, dan pemimpinmu. Coba, mentaati Allah dan Rasul hukumnya wajib, tapi mentaati pemimpin belum tentu wajib. Kalau pemimpin itu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, wajib taat. Tapi kalau pemimpinnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib taat. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Kalau kita bernegara, ada pemimpin negara, presiden, di bawahnya ada menteri, ada gubernur, ada bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, sampai ke rumah tangga ada pemimpin rumah tangga kita. Terakhir lagi pemimpin diri sendiri. Jadi hakikatnya adalah kita semuanya adalah pemimpin. Paling kurang memimpin diri sendiri. Saudara yang berbahagia, lalu apa kriteria pemimpin yang amanah itu? Pertama, pemimpin yang amanah itu ia tidak terlalu ambisi untuk menduduki suatu jabatan. Ya, tidak berambisi untuk menduduki suatu jabatan. Biasanya orang yang ambisi menduduki suatu jabatan cenderung menghalalkan segala macam cara, sikut sana, sikut sini, yang pokoknya jadi. Ya. Suatu hari Abu Musa datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang dari kaumnya. Ya, di zaman Rasulullah. Salah satu dari antara mereka berdua, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, jadikanlah saya sebagai pemimpin. Yang satu lagi mengatakan hal yang sama. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kami tidak akan menyerahkan pemimpin kepada orang yang berambisi. Ya. Tidak menyerahkan pemimpin itu kepada orang yang berambisi untuk meraih jabatan itu. Jadi Rasulullah saja tidak mengizinkan orang-orang yang berambisi jadi pemimpin, karena dikhawatirkan nanti setelah dia jadi pemimpin, bukannya mengayomi rakyatnya, tapi menipu rakyatnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, keadilan para pemimpin ketika mereka memimpin sangat kita harapkan, karena keputusan di tangan mereka. Namun manakala ambisi yang dikemukakan, maka tujuan tidak akan tercapai. Dia tidak akan memperdulikan rakyatnya dan masyarakatnya. Saudara-saudara, Umar bin Khattab seorang khalifah. Di masa itu di negeri Arab itu terjadi pacaklik, kekeringan, kelaparan. Umar selaku pemimpin, selaku khalifah, diam-diam dia berjalan di pelosok negeri, daerah kampung, daerah pegunungan Arab waktu itu. Dari kejauhan, Umar ini bersama sahabatnya yang bernama Aslam. Dari kejauhan dia melihat sebuah rumah. Kemudian beliau dekati, beliau mendengar ada orang menangis di dalamnya. Ya.
Jadi kata Umar sama sahabatnya, Aslam ini didekatilah rumahnya. Ada orang yang menangis seolah-olah dia minta tolong. Didekati oleh Umar. Kemudian ditemuilah seorang ibu yang sedang memasak. Ya. Lama Umar menunggu, hampir 1 jam. Kemudian didekatilah seorang ibu tadi yang memasak. Rupanya yang dimasak oleh ibu itu hanya air yang punya kruk-kruk, seolah-olah memasak nasi atau makanan. Kata Umar, kenapa ibu memasak air? Iya, anak saya kelaparan. Saya suruh tidur dia, saya bohongin dia. Sebentar lagi makan, nak. Sebentar lagi makan. Tapi dia terus menangis karena perutnya lapar. Ya, melihat itu Umar sangat pilu sekali. Kemudian dia datang ke Baitul Mal, dia memikul sekarung gandum, kemudian diberikan kepada ibu tadi. Ibu tadi bertanya, Tuhan siapa? Saya adalah Umar. Saudara, nah ketika memikul gandum tadi, Aslam sahabatnya tadi mengatakan, ya Umar, biar saya yang memikul. Apa jawaban Umar? Kamu tidak akan sanggup memikul dosa saya di hari kiamat nanti. Ini tugas saya. Ini kewajiban saya untuk memperhatikan rakyat saya yang kelaparan. Saudara, kalau begitulah pemimpin kita, insya Allah negeri ini akan makmur. Saudara yang berbahagia, yang kedua, kriteria pemimpin yang amanah itu adalah taat beribadah, memiliki kepekaan sosial. Jadi kalau menganggap pemimpin, carilah dia takut dengan Allah. Takut dengan Allah, amanahnya akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang yang tidak takut dengan Allah, maka dia tidak akan bisa mengemban amanah selaku pemimpin. Saudara yang berbahagia, suatu hari ada kisah juga, Umar jalan-jalan ke pelosok negeri sampai ke Sam, ya, sampai ke Sam atau Syria sekarang. Dia menemui seorang Yahudi yang mengadu kepada beliau karena dipukul oleh Auf bin Malik, ya, kemudian mengadukan persoalan itu kepada Umar. Umar mengatakan, kenapa kamu pukul dia? Ya Rasul, karena dia menabrak seorang Muslim dan hampir terjatuh. Ya, langsung Auf bin Malik memukul dia. Yahudi ini minta keadilan. Setelah bertemu dengan Umar, akhirnya seorang yang memukul Yahudi tadi dimenangkan oleh Umar. Kan tanpa sengaja. Kenapa kamu pukul? Kenapa main hakim sendiri? Seorang pemimpin yang arif akan memberikan putusan-putusan yang adil kepada rakyat. Saudaraku yang berbahagia, lalu yang ketiga, kriteria pemimpin yang amanah itu adalah kehidupannya sederhana. Pemimpin yang amanah hidupnya sederhana, tidak berpoya-poya dengan kemewahan. Dia lebih memperhatikan rakyatnya. Seperti Rasulullah, beliau pernah bersabda, beliau pernah mengatakan, kalau rakyat saya yang lapar, biarlah saya orang yang pertama merasakan lapar. Ya. Kalau rakyat saya kenyang,
biarlah saya orang yang terakhir merasakan kenyang. Mungkin berbeda dengan sekarang. Kalau kenyang duluan, lapar belakangan. Seorang pemimpin, dia lebih memperhatikan rakyatnya. Saudara yang berbahagia, pemimpin juga harus mempunyai kedewasaan, ya, punya ilmu pengetahuan, punya kecerdasan dalam memimpin, sehingga putusan-putusan yang diharapkan akan menjadi putusan yang baik dan bisa menimbulkan kemaslahatan bagi semua rakyatnya. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang berwibawa untuk membawa masyarakatnya kepada masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, mari kita benahi diri kita dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, terutama kepada anak-anak kita yang menduduki bangku pendidikan. Asah kemampuannya, tingkatkan potensi dirinya, karena di tangan mereka lah kita berharap pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang merubah cara berpikir, membawa masyarakat yang adil dan makmur. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin diri kita sendiri, pemimpin pada keluarga kita, pemimpin pada anak dan istri kita. Mudah-mudahan ke depannya keberhasilan suatu negara dimulai dari hal-hal yang kecil, ya, dimulai dari rumah tangganya dulu. Kalau rumah tangganya aman, insya Allah ke atasnya juga aman. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.